Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Novi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke, Agus. Bagus bukan Saya orang ini gak jarang berterima ya. kasih. Mbak Novi ke Agus gitu, gimana? Sampai aku depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri aku ngajakin aku berdiri. Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Novi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke, Agus. Bagus bukan Saya orang ini gak jarang berterima ya. kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya hadir mereka, dia mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada saya lihat itu. Ya, saya heran. Ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ada debat kayak gitu. Saya bilang, Gus, sabar Bang. ini orang buta loh. Aku Jangan dihujat loh. Jangan dipermalukan gitu. Udah. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Itu maksud ya maksudnya. Kata Mama aja. Bukan berarti saya mau jadi pahlawan. Walaupun kalian mengatakan kebaikan Novi selama ini mengurus orang, itu nggak ada pandangan itu. Tapi kamu menjelimin, kamu nggak ada mencegah sedikit pun. Hanya mau pansos, seolah-olah orang baik mengurus. Agusnya nggak baik. Tapi kamu telah berhasil membuat orang ini depresi. Kalau apapun terjadi pada anak ini dan keluarga ini, maka tanggung jawab adalah Novi dan Gary yang memperlakukan mereka seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik saja ya. Saya sih lebih ke gijik ya. Kok Agus tahu begitu ya situasi yang berkembang begitu. Mohon maaf ya, kan dia nggak bisa ngelihat. Ya, seharusnya kalau tahu Agus depresi, jangan kasih baca komen-komen, fokus saja gitu di pengobatan begitu. Lah siapa yang kasih tahu begitu? Kayak punya indera ke-10 begitu ya yang terjadi. Tapi statement tadi sebetulnya ya langsung ditanggapi oleh netizen gitu. Kita lihat reaksi para netizen. Ini dia videonya. Apa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, Mbak Novi jadi Agus. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus, ya ampun dah. Gue sedih Gus, sudah prihatin gue Gus, sudah coba. Tapi dari dalam hati ini Agus, kok malah astagfirullahalazim. Sadar ngapa Gus? Sadar Gus. Kenapa sih lu Gus sama keluarga itu? Preskon sini sana, ya ampun ya Allah, makin gedek tahu netizen itu Gus. Asal kamu tahu Gus, dengan moncong kamu itu Gus. Istighfar, sholat. Iya. Bayangin nih Mbak Novi jadi Agus, sakit. Mbak Novi jadi Agus sakit nih. Nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung cup 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 cup. Udah ah, nangis mulu kayak bayi ah. Iya. Gus, uang ada Gus di yayasan, nggak kemana-mana. Iya, pertanyaannya, lu mau berobat apa enggak? Mau sembuh apa enggak? Itu pertanyaannya. Ya. Emang dengan lu nangis-nangis, ya kan? Ya kan? Dengan lu curhat sana sini, ya kan? Bisa narik simpati masyarakat. Makin enak, Gus, makin enak banget. Gua kalau lihat tai pinggir jalan tuh, ya, gue mending lihat tai daripada lihat lu nangis-nangis. Ya. Ya. Kalau ada tai. Ya, gue mendingan lihat tai dah daripada lihat lu. Iya, lu sadar Gus. Di sekeliling lu orang-orang berpenyakit tuh. Ya. Lu jangan terpengaruh tuh. Iya. Kronis lu Gus. Asli kronis. Bingung kalau udah kronis dah. Ayo udah. Ntar ujung-ujungnya Agus menyesal. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus, sakit.
Mbak Nopi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Nopi deh, gitu. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus, gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus bunuh diri. Netizen gak berhenti. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Nopi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Itu ya, lebih ke lebay. Semua netizen menyarankan sebenarnya berobat Gus daripada komplain sana sini gitu kan, malah memperkeruh suasana. Simpatik netizen malah udah nggak ada. Sekarang malah ngehujat begitu, jadi beban psikologis juga begitu. Bener juga sih, di sekeliling itu orang-orang nggak sehat Gus ya, di sekeliling lo itu. Ya mending berobat ya. Kita lanjut. Coba netizen jadi buta, gimana rasanya seperti saya? Kebetulan saya netizen dan saya juga buta juga Gus sama kita. Cuma gini loh Gus, yang orang itu mungkin gemes sama kamu adalah karena kamu udah punya uang sebanyak itu. Tapi kamu tuh usahanya minim, yang dilihat seperti itu gitu. Kalau orang biasanya nih, pengen berobat tuh sampai ke luar negeri kemana gitu. Tapi karena kendala uang nggak ada. Kamu ada sumber dayanya banyak sekali. Tapi cuma mentok di satu, oh kata dokter nggak bisa sembuh udah. Terlalu mudah menyerah kelihatannya gitu. Mau coba kayak paling ke negara tetangga atau kemana kayak kami akan mencoba ke mana gitu untuk mencari second opinion. Oke, kita percaya sama satu dokter. Oke, tapi sebaiknya jangan cuma satu gitu. Ada namanya second opinion, third opinion. Orang tuh ya kalau punya uang itu banyak yang mencari itu ya bukan cuma satu rumah sakit atau 2 rumah sakit. Bahkan kalau dia punya uang banyak uang ke seluruh dunia dia coba Gus. Yuk, kamu juga punya uang sebanyak itu, kamu punya. Tapi masyarakat tidak melihat, kok cuma begitu doang, malah kesannya kayak kok cuma pakai BPJS. Lah duit itu buat apa? Paling nggak itu loh, harusnya ada sebuah usaha lebih ke mencoba ke rumah sakit berbeda, kalau perlu sampai ke luar negeri. Paling nggak kalau kamu lakuin itu aja ya, waduh, respect pasti semuanya guys. Karena itu yang pengen dilihat. Setelah itu permasalahan mau buat bayar apa ya terserah. Mau dipakai apa terserah. Paling nggak yang mau dilihat itu masyarakat itu pengen lihat kamu berusaha menggunakan uang itu buat pengobatan yang benar. Gitu aja sih. Itu menurut aku. Thank you pokoknya, tapi sehat selalu ya Gus. Oke. Mantap dah. Apalagi kan orang pinter. Nah justru kalau orang pinter minum tolak sehat selalu. Caranya beliau yang harus disumbang begitu kan. Respect untuk beliau ya. Gitu Gus ya. Jadi mending berobat, cari dengan 1,2 M itu kayaknya bisa tuh berobat di luar negeri tuh ya. Pilih pilih dokter-dokter yang baik lah di situ. Bisa sembuh sebenarnya. Tapi sekali lagi memang di screen lo itu orang nggak jelas semua Gus ya. Dimana lo bisa ngelihat gitu komenan-komenan netizen, sehingga mohon maaf untuk mengakhiri gitu, aduh janganlah ya. Itu lebay ya. Kita lanjutkan sebentar. Bukan saya malah nggak tahu apa-apa. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ, saya bayar hutang. Ada foto saya, Mbak Nopi yang expose 100 juta buat bayar hutang saya ibu ini. Oke, tahan. Itu yang saya. Tahan Ibu ya. Tidak ada yang berita donasi ya. Pernah membagikan donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau. saya nggak pernah pakai uang 100 juta buat bayar hutang yang seperti di medsos. Saya nggak pernah. Oke, jadi si Via itu cerita ke Mas Gary itu orang kamu kalau ada 98 juta itu yang bayar rumah. dipakai buat bayar rumah. Cuman Gitu. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Mas Gary itu menjelaskan seperti itu. Saya ngomong apa aja ya? 98 juta beda dia 2 juta 1 juta Iya, kan Bang. iya, Pak. Juga juga siapa yang nambahin. Paham. Sudah pada lihat podcastnya Densu sama Teh Novi belum? Ya, nonton ya toh, gregetan toh, ya kan? Pasti gregetan toh, gregetan. Seorang Teh Novi aja sampai sakit hati dengan perkataannya ya. Si aku sedih itu ya kan. Apalagi si Aji ya kan. Guys, tolong ya, dari sini kita bisa menyimak hati-hati kalau ngomong ya kan. Itu kamu untung ya, masih disiram air keras. Untung ya Gus ya, belum dicor ya toh. Kamu kok udah dicor, tinggal tulang-tulang sama semen. Bener nggak?
Bedanya sumbangan sama donasi. Sumbangan itu kita nyumbang, terserah kamu gunain buat apa aja ya. Mau buat beli mobil, buat beli rumah, pengobatan, terserah. Tapi kalau donasi, kita ngomong ke publik ya, ke semua masyarakat Indonesia, silakan kumpulin karena uangnya ini digunakan untuk pengobatan, ya kan? Jelas dong, ya kan? Itu perbedaannya. Dan satu lagi, Teh Novi sebenarnya nggak ngomong apa-apa tentang si Agus, cuman pingin transparan, ya kan? Tapi si Agus tuh malah kata-katanya aneh, kayak memojokkan Teh Novi, padahal selama ini si Novinya itu membantu dia gitu loh semaksimal mungkin. Terus kata-kata apa yang membuat dia si Agus itu sakit hati? Kata-kata yang mana sih Gus? Sama Novi juga nggak mengecek kamu gitu loh. Yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Kenapa? Ada dua hal, ada dua indikasi yang menyebabkan kamu akan kalah dalam persidangan. Satu, sosial, kemudian yang kedua, psikologi. Yang pertama, sosial. Sudah menjadi hukum tidak tertulis di Indonesia bahwa keputusan pengadilan, keputusan hakim itu ada indikasi mengambil dari opini publik, ya kan? Ini sudah menjadi rahasia umum, memang tidak tertulis di dalam undang-undang, tapi secara kayak habitat ataupun tradisinya, keputusan-keputusannya itu selalu cenderung terhadap opini publik. Apa yang menyebabkan nanti kamu Gus ya dengan pengacaramu yang sembrono itu akan kalah? Itu apa? Coba kamu perhatikan, kamu komparasi dengan Icang, ya kan? Icang sekarang itu membentuk satu opini di masyarakat, itu opini positif, dan kamu itu opininya benar-benar negatif. Coba kita lihat ketika Icang di rumah sakit, itu yang ngunjungi itu teman-temannya banyak banget, dari media, dari mana-mana banyak. Bahkan sekarang dia merapat ke Ustadz Dery Sulaiman, lebih ke religius. Sedangkan Anda, coba yang mengunjungi Anda selain keluarga dan pengacara, siapa? Nah, ini kan satu indikasi bahwa memang opini yang terbentuk kepada Anda dan kepada Icang itu jauh berbeda. Dan apa yang membentuk opini negatif terhadap Anda adalah para pengacara Anda itu sendiri. Yaitu salah satunya apa? Menuduh Teh Novi itu pemakai. Perhatikan video berikut ini. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemakai. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kalau Teh Novi itu adalah pemakai. Saya bertanya ke Gitu Gus ya, hati-hati. Tapi coba kita lihat ya keterangan lengkap yang disampaikan di podcastnya Bang Uya Kuya ya tentang Agus ini. Lama-lama ditonton semakin mending tonton jijik. Nggak pernah belanja Shopee Itu dari anaknya Wawa Belanja Shopee itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Dari uang sendiri kan ada mutasi rekening. Saya kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan Nyampur uangnya. Iya bersama, jadi di situ ke mutasinya ada belanja Shopee. Apa sih waktu itu? Nggak tahu saya. Berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah inilah provokasi-provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial dia ngomong begitu, bukan masalah fakta. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Nah jadi sekarang menurut kacamata Mas Farhat ya, sebetulnya uang ini adalah hak Agus. Uang ini adalah hak Agus, donasi, sumbangan sukarela. Iya. Kecuali sumbangan itu 1 miliar masuk ke yayasan, kemudian dikasih ke dia habis. Iya. Ini uang dia sendiri yang buka rekening, yang donasinya yang buat dia. Iya. Dan bahkan Novi mengatakan ya kita beli mobil, beli segala macam untuk masa depan. Dan memang resiko. Kalau dia udah ditahu banyak uang, pasti banyak menagih utang, minjam, keluarganya segala macam, seperti yang terjadi. Tapi singkat cerita, dari 1,4 miliar itu uang 1,3-nya di mana? Ada di yayasan Novi. Ngapain lagi kita berdebat penggunaan uang, kan kasihan dia, kecuali uang masih dia misalnya Farhat tahan, nggak boleh di dia. Boleh, woi Farhat nih licik ya,
memanfaatkan uang itu. Ini uang di mereka. Jadi saya ini berantem melawan orang yang menguasai uang gitu. Wawa dipegang sama Wawa, difotoin tuh sama siapa namanya asisten dia itu. Lalu udah difotoin gitu, diposting ke story-nya Teh Nopi dengan caption udah terima uang galak ya. Udah gitu. terima uang galak ya. Kemarin katanya baik-baik. gitu. Itu historinya asistennya. Iya, Teh Nopinya sendiri. Nopinya Dengan sendiri. saya padahal Udah terima uang galak ya. saya Iya. cuma negor ini ada izin buat wawancara Abah, buat ambil kamera gini ada izin gitu. Tapi ternyata saya tuh direkam, dibikin story sama Mbak Nopi dengan kata-kata kemarin baik-baik, sekarang udah terima uang galak ya Bu gitu. Nah setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya 600 sekian lah itu 600 ribuan gitu Ya, dia kan. makan juga dari uang Malah donasi. Iya, terus kita kan takut Pengacaranya juga juga makan ditraktir dari uang donasi, gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Ya kita, Pakai istri, apa? pakai uang pribadi. Cash. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya. Oke, itu. terus yang 300 karena tadi kan takut. 1 miliar dulu. Yang 300. Tapi yang 300 gimana? Yang 300 tuh setelah di Densu. Kan kita udah baik-baikan terus kata Densu itu sisanya mau bagaimana, ya udahlah saya selain aja gitu kan. Ya karena ditekan Densu dengan Nopi, karena malu kan, nggak mungkin dia bilang aku Enggak tahan sih, kalau kan. Pak Densu sih nggak ada Malu. tekanan, yang menekan itu dari Mbak Nopinya tersendiri sih gitu. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Nopi memang orang baik. Kenapa Mbak Nopi hancurkan kebaikan Mbak Nopi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit. Mbak Nopi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Nopi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi terakhir. Istri Agus ngajakin Agus berdiri. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya. Udah. Makanya Mbak Nopi Agus bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Agus bukan Saya orang ini yang jarang berterima ya. kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya hadir mereka, mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada, saya lihat itu. Saya heran, ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ada dibuat kayak gitu. Saya bilang, Sabar Abang. ini orang buta loh. Jangan dihujat loh, jangan dipermalukan gitu. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Begitu maksudnya. Bukan berarti saya mau jadi pahlawan. Walaupun kalian mengatakan kebaikan Nopi selama ini mengurus orang, itu nggak ada pandangan itu. Tapi kamu menjelimin, kamu nggak ada mencegah sedikit pun. Hanya mau pansos, seolah-olah orang baik mengurus. Agusnya nggak baik. Tapi kamu telah berhasil membuat orang ini depresi. Kalau apapun terjadi pada anak ini dan keluarga ini, maka tanggung jawab adalah Nopi dan Gary yang memperlakukan mereka seperti ini gitu. Dari segitu sebentar ya videonya. Semoga si Agus mulai sadar dan bertobat begitu kan. Jadi tidak usah dengar-dengar berita-berita yang berseliweran di sosial media. Janganlah, fokus ke psikologis, fokus ke mata saja. Biar Agus cepat bisa melihat begitu ya. Kalau Allah izinkan lagi tuh ya melihat. Tapi kalau memang tidak Allah izinkan, ya mungkin akan terbentuk hatinya untuk jadi anak yang bersabar begitu kan. Lumayan 1,5 itu bisa buat kos-kosan nanti tuh hari tua ya. Karena takutnya nanti kalau ndak punya modal bagi laki itu ya, takutnya suatu hal akan terjadi begitu ya. Jadi segitu video sebentar ya. Semua dari video sudah selesai, jangan cepat tembak nolak, selalu jaga perseteruan kita ya, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.